Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Roni di Tuban. Mas Roni itu menceritakan tentang satu peristiwa horor yang pernah dialaminya. Sewaktu ini udah lama ya kejadiannya, ya sekitar tahun 2000-an awal. Dimana waktu itu, di tahun itu, Mas Roni ini tergabung atau bekerja sebagai seorang kuli bangunan. Waktu itu memang sebenarnya Mas Roni itu sebelumnya bekerja di sebuah kayak semacam perusahaan swasta begitu ya. Cuman di bagian sales waktu itu. Cuman karena ternyata nggak berjalan, akhirnya Mas Roni itu ikut kena layoff atau dipecat. Jadi apapun itulah waktu itu, dan ada satu temannya ini namanya Mas Ahmad yang ngajakin. Jadi suatu malam si Mas Ahmad itu datang ke rumahnya Mas Roni. Ron, gimana? Udah dapet kerjaan baru belum? Nanya-nanya kan. Ya Mas Roni ngomong apa adanya. Waduh Mat, belum, aku belum ada katanya. Ya udah, ikut aku aja yuk katanya begitu kan. Nah, si Mas Roni tahu kalau Ahmad ini dulu teman kecil, masih satu kampung. Mas Roni juga belum menikah ya. Tahu pekerjaannya Mas Ahmad itu apa, ya kuli bangunan gitu kan. Cuman si Mas Roni itu bukan merendahkan Ahmad itu sebagai seorang kuli bangunan, cuman dia berkaca ke diri sendiri. Ikut Ahmad kan kerjanya begitu. Apakah aku bisa gitu ya? Apa aku mampu? Badanku begini gitu kan, gak biasa diajak kerja buat yang berat-berat. Akhirnya di situ yang ngobrol lagi kan, Mat, emang kerjaan apa Mat? Ya apa lagi gitu ya, nguli lah katanya begitu. Dan waduh, nguli ya Mat ya, cuman apa aku bisa Mat? Alah gampang kata si Ahmad begitu. Ini tuh enak kata si Mas Ahmad. Jadi nggak tahu si bosnya yang punya proyek ini tuh pengen, dia kan lagi bangun rumah, pengen rumahnya tuh cepet selesai. Jadi orangnya tuh dibanyakin kata si Mas Ahmad begitu. Dibanyakin, iya biar kerjanya tuh cepet selesai. Ini aku disuruh nyari orang kata si itu. Jadi satu orang disuruh nyari satu orang. Dan ya enggak tahu, aku kepikiran kamu aja Ron, denger-denger kamu kemarin habis mengalami seperti itu, habis dipecat kayak gitu kan. Wah, tapi apa aku bisa Mat gitu kan, nanya lagi. Udah santai aja, kerjanya nggak terlalu ini kok. Ya orang dipegang banyak banget orangnya, jadi lumayan cukup ringan. Ya memang kita nggak istirahat kayak gitu, nggak istirahat, ada jamnya lah. Cuman yang kita lakukan itu ya nggak terlalu berat-berat banget kata si Mas Ahmad. Ya udah, aku oke Mat katanya begitu kan. Tapi beneran kan Mat? Iya, ya udah. Besok kamu tak bawa ya ke sana ke proyek kata si itu. Oke Mat. Cuman Ron, ini berhubung mau digas lagi, mau dipercepat lagi, ini suka lembur kata si Mas Ahmad begitu. Suka lembur. Iya, kamu sendiri gimana? Ya aku nggak masalah kata si ini ya. Selama badanku masih fit, ya aku nggak masalah kata si Mas Roni. Akhirnya sudah, singkat cerita malam itu pun deal. Dan keesokan paginya si Mas Roni itu diperkenalkan dengan ini, pokoknya ketua sukunya si Mas Ahmad lah di sana. Dibawalah ke situ. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, mohon izin mau promo bawang goreng Nyawiji terlebih dahulu. Kawan-kawan yang kemarin sudah sempat memesan, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau misal ada pesanan-pesanan yang terlambat dikirim. Itu karena kemarin kurirnya itu lagi nggak enak badan. Jadi yang pick up ke sini itu agak sedikit terlambat. Mohon maaf ya kawan-kawan. Tapi ya pasti dikirim gitu ya. Pasti dikirim. Itu aja untuk kawan-kawan yang sudah sempat membeli. Terima kasih banyak. Yang belum sempat nyicipin, belum sempat membeli, ditunggu pesanannya. Dan untuk kawan-kawan yang sudah berkunjung ke channelnya Mbah Warmo, terima kasih banyak tentu saja. Kita lanjut lagi cerita dari Mas siapa tadi ya. Ya wis pokoknya dari si Mas tersebut di Tuban. Akhirnya apa? Ketemulah si itu kan. Si Mas Ahmad sama Mas itu gitu ya. Biasa lupa nama gitu.
itu nanti biasanya suka keinget sendiri. Nah, ketemu sama si bosnya itu tadi, akhirnya ya wis lah, nggak apa-apa, gitu kan. Akhirnya setelah ngobrol, ya dikasih penjelasan singkat, Mas Roni itu dia pun setuju begitu kan, dan tempat buat kerjanya tuh relatif cukup enak. Jadi di situ bener-bener boleh dibilang kayak sendirian. Ya memang sepi di sana. Kanan kiri itu masih kebonan, ada sawah itu di sebelah sana gitu ya. Kayak ini bangunan terpencil bener-bener ya. Cuman ya di situ berapa puluh meter memang ada rumah, tapi area situ sepi. Meskipun agak lumayan cukup terbuka ya. Jadi pohonnya itu agak ke belakang sana itu, samping kanan kirinya itu cuman semak-semak kayak gitu. Cuman di seberangnya itu memang kebonan yang lumayan cukup lebat. Tapi udah, aku pikir kata Mas Roni daripada aku nganggur nunggu nyales lagi nyari-nyari kerjaan lah, wes mending ini dulu aja tak lakuin. Akhirnya dikerjakanlah oleh si Mas Roni tadi. Mulailah bekerja hari itu juga langsung. Aduh, ini aku ngapain Ron? Bawain batu bata ke sana ke belakang. Oke, siap, dilakuin. Terus apa lagi ini udah selesai yes, pokoknya ini kamu ke sana, kayak di situ kayak dibantu. Meskipun diatur, tapi dalam hal ini Mas Roni itu seneng karena apa? Ya Mas Ahmad yang kayak ngebimbing gitu ya, Ron ini ke sana, dan ternyata ya nggak capek-capek banget. Pikirnya Mas Roni, ini buat olahraga lah. Kalau misal aku di rumah cuman gitu-gitu doang kan ya nggak pernah olahraga. Jadi ini hitung-hitung buat olahraga. Keringet itu udah gembrobyos. Dan malam itu, sore itu mereka pulang. Dan saat pulang, malam harinya sekitar jam 8, jam 9, di situ Mas Roni baru ngerasain semua. Badan itu sakit, bener-bener sakit. Aduh kayak gini. Ya mungkin karena lama nggak bergerak ya. Itu mulai pada pegel gitu. Akhirnya malam itu tertidur, dan malam harinya begitu ngelilir kebangun, badan itu mulai, aduh ini pada jarum semua ya kalau bahasa sininya. Itu pada jarum, pada sakit tangan, kaki gitu kan. Terus udah keesokan paginya, bangun-bangun lebih lagi, ada, udah begitu. Dan si Mas Ahmad nyamperin, Ron, ayo Ron, berangkat Ron. Iya Mat, ya Mas Roni itu bukan ini halang. Kenapa Ron jalannya Ron? Biasa Mat, Inrayan katanya, lama nggak dipakai jadinya begini gitu. Masih agak kaku-kaku gitu ya. Saya sudah nggak apa-apa, ini bawa kerja juga nanti hilang. Mereka pun berangkat. Nah hari kedua itu, pagi harinya si Mas Ahmad itu ngasih tahu, Ron, malam ini kayaknya kita bakalan lembur deh gitu. Soalnya apa? Lusa yang punya bangunan itu mau nengokin, jadi minimal kelihatan progresnya itu lumayan cukup banyak. Gimana Ron? Aku sih nggak masalah. Berarti gimana Mat? Ya kamu bawa pakaian ganti, nanti mandi di situ, itu kan sumur udah jalan. Oh gitu ya. Emang pulang nggak bisa ya Mat ya? Malam Ron, capek Ron, kata si Mas Ahmad. Udah mending di situ aja gitu daripada bolak-balik besok juga ke sana lagi. Iya juga ya, wis lah. Aku tak ngomong bapak sama ibuku dulu. Akhirnya Mas Roni ngomong sama orang tuanya, Pak, Bu, aku mau berangkat, cuman malam ini aku lembur, katanya begitu. Oh, lembur segala macam. Iya Bu, lembur. Dan ya kata si Ahmad, capek bolak-baliknya, mending udahlah lanjut tidur di sana, katanya. Oh begitu. Akhirnya ngambil pakaian dan sebagainya, berangkatlah mereka berdua ke sana. Mereka mengerjakan itu seperti biasa gitu ya. Mas Roni pun, ya teman-temannya yang ada di situ itu lumayan ngetawain, pada ngeledekin gitu. Betisnya duduk pegang cenot gitu kan, masih sakit. Itu Mas, jangan gitu Mas, sakit Mas. Ya nggak apa-apa Ron, latihan Ron, pegang begitu nanti cepat sembuh, katanya begitu. Sudah malam hari pun, ya sore hari gitu ya, mereka tuh istirahat sejenak, maghrib itu istirahat, lanjut lagi. Mas Roni sendiri tuh mandi dulu karena nggak enak banget ya kalau Ahmad itu ndak. Mas Roni mandi, sholat maghrib dan sebagainya, terus udah lanjut lagi. Setelah itu makan malam gitu ya, rame-rame, dibeliin sama bosnya. Ini udah makan malam. Setelah makan malam mereka pun lanjut bekerja lagi. Dan malam itu memang
apa namanya, nggak tahu Mas Roni itu listrik dari mana, itu nggak tahu ya, mungkin pakai genset atau pakai apa, nggak mempertanyakan itu, cuman udah ada beberapa lampu di situ untuk bekerja kelihatan, dan ya bekerjalah mereka sampai kurang lebih sekitar jam 10 atau setengah 11 malam. Setengah 11 malam itu, bos udah capek bos, kan? Ya wes sudah, kalau udah capek istirahat, besok lanjut lagi. Bos besok mulainya agak siang ya katanya. Mulai agak siang jam berapa? Jam 9 katanya, jam 9. Ya wes sudah enggak apa-apa, cuman besok cepet ya gitu ya. Ini kerjain semaksimal mungkin biar besok itu kerjaan itu tinggal sedikit, minimal ada progresnya, ini nempel di sana, ini nempel di situ, diatur begitu. Siap katanya begitu kan. Akhirnya udah. Ini dari rame ya. Di situ tuh kata si Mas Roni kurang lebih itu ada 14 orang yang mengerjakan, dan rumah yang dibangun itu juga lumayan cukup gede, 2 lantai. Nah akhirnya sudah, malam itu mereka pun pada istirahat. Mas Roni sendiri badan itu capek banget gitu ya, cuman apa, dia itu nggak bisa tidur, nggak tahu gitu kenapa, apakah tekanan darahnya naik, darah tinggi atau bagaimana. Kata Mas Roni, aku kok susah tidur ya, sementara ngeliat si Ahmad, ngeliat teman-teman yang lain itu udah pada tidur, ini aku gimana? Ada yang tidur di lantai 2, ada yang tidur di lantai bawah. Mas Roni sendiri yang tidur di lantai bawah yang deket sama si Mas Ahmad. Nah, malam itu mungkin udah sekitar jam 12 malam. Aku kok nggak bisa tidur, mana lapar lagi. Tadi kan habis makan dipakai buat kerja kan, mana aku lapar lagi. Aduh, gimana ya? Nggak ada orang, apa, nggak ada makanan di situ. Ahmad bawa makanan atau enggak ya? Aduh gimana ya, udahlah ngerokok dulu lah ke depan gitu kan. Ngerokok ke depan, minum kopi, dan duduklah si Mas Roni di depan sana, di depan teras yang belum selesai. Jadi ke halaman, ke pagar lah gitu, pagar pun belum jadi waktu itu. Cuman dari teras menuju pagar itu ada jarak kurang lebih sekitar 6 atau 7 meter. Lumayan cukup luas halamannya, dan Mas Roni duduk di teras di situ. Samar-samar tiba-tiba kok ngelihat ada cahaya gitu ya. Cuman ini cahaya dari mana ya gitu. Nah, di situ tuh masih ada semak belukar di yang nanti bakalan dibikin pagar. Di situ itu ada tanaman-tanaman hidup bekas pagar dulu gitu ya. Itu belum dibabatin, belum apa, cuman bisa buat keluar masuk truk segitu ya, lumayan cukup lebar. Nah, Mas Roni ngeliat ketutup sama ini, sama semak belukar. Loh, kok ada lampu di situ, sama ada orang ketawa, suaranya laki-laki. Loh, itu ada orang apa ya itu ya? Mas Roni penasaran, bangunlah dia. Saat bangun, alangkah kagetnya Mas Roni, loh, ada warung di sini. Itu jam masih udah tengah malam, udah hampir pagi gitu ya, jam 12-an. Mas Roni melihat ada warung masih buka, dan di situ ada, kalau sepintas ya, awal sepintas ini di dalam warung ini ada suami istri. Yang istrinya itu pakainya bajunya itu warnanya merah, ngejreng. Enggak diperhatiin bajunya model apa, tapi warnanya tuh merah. Kalau yang bapak-bapaknya sih enggak tahu lah. Bajunya model biasa, baju-baju sederhana seperti itu. Ini berada di dalam warung. Nah, di depan situ, di teras warungnya, ada 2 orang sepertinya entah lagi ngopi, lagi makan gorengan, atau lagi apa. Kok ada warung di sini kalau kayak gini? Lah, aku ndak pusing-pusing gitu kan. Aku duit sih tetap bawa gitu ya. Sisa kerja dari kemarin itu masih ada ya, ini buat pegangan. Ah, makan ah, kata si Mas Roni. Ah, aku lapar. Si Ahmad bangun ndak ya? Maksudnya kalau bangun mau tak tawarin, mau tak ajakin makan buat ngobrol. Tapi ternyata loh si Ahmad tidur. Udahlah, biarin. Mas Roni pun keluar ke sana menuju warung tersebut. Begitu menuju warung itu, Mas Roni kayak mendapatkan perlakuan yang sangat baik. Baik yang jual warung sama yang lagi makan di situ, 2 bapak-bapak. Semuanya sama-sama ngelirik bareng liatin Mas Roni, dan mereka tuh senyum semua, ramah. Monggo Mas, katanya, monggo Mas. Belum tidur Mas malam-malam begini? Oh belum Pak, saya lagi ndak bisa tidur Pak, katanya. Ndak tahu, yo mikirin apa Mas, ditanya sambil
disambut ya ramah gitu ya. Mikirin apa Mas, kok sampai ndak bisa tidur sampean itu? Oh, ndak mikirin apa-apa Pak gitu ya. Mungkin karena nggak biasa kerja begini Pak, jadi badan itu pada sakit semua, mungkin seperti itu. Atau mungkin Masnya lapar kali malam-malam. Oh iya bener Pak, itu bener. Ya itu salah satu alasannya, memang lapar. Dan Mas mau pesan apa gitu kan, Bu? Adanya apa aja ini dengan perempuan ibu-ibu yang pakai baju merah tersebut. Perempuan ibu-ibu itu tuh cantik, menor, ya istilah sekarang itu glowing begitulah. Sementara mohon maaf ngelihat bapak-bapaknya, kok beda banget. Bapaknya itu dekil, giginya itu hitam-hitam, kurus. Cuman ramah, dua-duanya itu ramah. Nah di situ, ibunya cantik, suaminya begitu. Tahu suaminya itu bukan anak, soalnya dari segi wajah ibu-ibu itu juga nggak terlalu muda gitu kan, dan si bapak-bapak itu juga nggak terlalu tua. Jadi kayaknya mereka itu sepasang suami istri lah. Di situ ditawarin ada nasi Mas, ada ketupat, macam-macam ada semua di sini katanya begitu. Dan akhirnya si Mas Roni pun ya pesen nasi biasa, ya nasi biasa, cuman dikasih kuah ketupat gitu kan. Akhirnya sudah dipesenin, dan kayaknya kalau dikasih lontong enak nih gitu pikirnya si Mas Roni. Bu, dikasih lontongnya boleh Bu, dikasih ketupatnya Bu. Oh boleh Mas, boleh kata. Berarti ini nasinya dikurangin aja ya, atau mau tetap segini? Iya Bu, dikurangin aja, separuh nasi, separohnya itu kan. Kayaknya enak banget pikirnya Mas Roni. Akhirnya sudah dibikinin nasi, ditaruh di situ, dan ada momen ngupas ketupat kan, lontong lebih tepatnya, yang pakai daun pisang ya, digulung memanjang. Tapi ada yang aneh di situ. Mas Roni ngeliatin, kok ketupatnya lontongnya aneh gitu ya. Bungkusan lontong itu lebih mirip kayak boneka pocong, katanya begitu. Kayak pocong yang bentuknya itu kecil, dililit-lilit beberapa gitu ya. Kok bentuknya kayak gitu? Terus ya dibuka sama si ibu itu, ujungnya kepalanya dibuka begini dan dipotong-potong. Dan itu tuh sepertinya dari kain putih. Terus dipotong-potong begitu kayak disajikan. Kok kayak gitu ya? Lontongnya apa lebih enak ya, tapi kayak pocong gitu, kayak pocong tapi kecil. Sudah biarin aja. Udah dibikin lah. Monggo Mas tunggu di sana, nanti kami anterin kalau sudah selesai. Oh njibu. Akhirnya duduklah sama dua bapak-bapak yang ada di situ. Mas, makannya yang banyak, kata si bapak itu. Oh nji Pak, iya Pak, biar ndak lapar sampai pagi. Soalnya ini meskipun udah jam 1, nanti malam bakal rasanya itu panjang Mas. Masa Pak gitu kan? Ya ini saya habis makan, terus nanti ngantuk tidur, tahu-tahu pagi Pak. Oh belum tentu, kata si bapaknya. Loh kok belum tentu Pak? Ya namanya belum tentu, ya belum tentu, kata si bapak itu tadi. Ngomongnya tuh mulai aneh, kata si itu ya. Udah dua keanehan nih, maksudnya gimana sih? Bapak itu tetap ngobrolnya itu ramah, cuman entah tema atau topik pembicaraannya itu menurut Mas Roni itu agak aneh ya. Jadi Mas Roni itu termasuk orang yang ya bergaul juga secara komunikasi, secara informasi juga update lah. Dan ini bapak ini ngomong ngawur kali, waktu akan lama gimana, orang lama tidur ya, kecuali aku lagi ngapain tiba-tiba negara ini diserang dalam kondisi apa yang menegangkan, itu bisa rasanya tuh lama begitu ya. Alah, sudah aku nggak mau mikirin. Akhirnya sudah, nasi ketupat itu pun udah tiba. Pak, monggo Pak, saya makan dulu Pak. Bapak mau makan sekalian atau gimana Pak? Nawarin si Mas Roninya. Oh enggak, kami udah kenyang Mas gitu. Ya udah, kami tungguin, kata si bapak itu. Kami tungguin gitu. Makan tinggal makan, ngapain dia nungguin, tapi cuma dalam hati gitu ya. Akhirnya makanlah si Mas Roni di situ, makan pun sambil ngobrol-ngobrol. Terus nanya-nanya, Mas, ini rumah berdirinya kapan, selesainya kapan kira-kira ya, kata si bapak ya. Mas Roni pun, wah itu saya ndak tahu Pak, cuman saya kan tukang baru Pak, tapi kalau tak hitung-hitung mungkin ya tak perkirakan Pak.
1 bulan lagi kayaknya selesai Pak. Lama yo Mas yo gitu. Loh lama gimana Pak? Bukannya itu wajar Pak? Enggak Mas. Ini rumah itu udah 9 tahun Mas bangunnya. 9 tahun Pak. Iya 9 tahun. Kok lama banget Pak? Dibangun, ndak selesai. Nanti apa? Dirusakin lagi Mas. Nanti dibangun lagi. Nanti ndak selesai lagi. Nanti dibangun lagi. Begitu terus Mas. Ah begitu? Iya, dan ini juga nanti nggak bakalan selesai, kata si bapak itu. Dari yang sebelum-sebelumnya ini nggak bakalan selesai Mas. Nggak bakalan selesai juga, nanti bakal di stop, nanti dirusakin, nanti tahun depan dibangun lagi, kata si itu. Oh, kok begitu ya Pak ya? Oke Mas, tak kasih tahu, ngasih bapak-bapaknya itu mulai ngomong, dan Mas Roni itu sebenarnya mulai nggak nyaman, soalnya udah mulai ngomongin orang yang Mas Roni sendiri juga nggak kenal atau apa. Jadi si bapak itu tak kasih tahu Mas, itu yang punya rumah ini, itu pesugihan Mas. Wah, fitnah ini udah arahnya tuh ke fitnah ke situ. Loh Pak, Bapak taunya dari mana Pak? Yo tahu, katanya orang kalau datang ke sini itu ada yang ngikutin di belakangnya. Oh Bapak emang bisa lihat Pak? Yo bisa lihat, kata si yes, dengan PD-nya begitu ya. So akrab atau apa gitu. Yes, pokoknya begitu, tapi masih sopan si Bapak tadi itu, masih sopan. Yo ngelihat Mas, orang itu ada yang ngikutin katanya, dan loh ya warga sini tuh nggak ada yang suka sebenarnya Mas. Makanya ya begitu. Nanti biasanya kalau udah mau selesai atau apa, itu ada aja Mas yang ngisengin katanya gitu. Oh begitu ya Pak ya. Ya udah Mas, itu ketupatnya dimakan nanti ndak habis-habis. Dan Mas Roni juga bingung. Iya perasaan ini udah tak makan, ada setengah, kok masih penuh aja ya gitu. Dan akhirnya apa? Nasi ketupat tadi itu pun ndak habis. Loh Mas, kok ndak dihabisin? Pak, saya tuh kenyang banget ya Pak. Kenapa ya Pak ya? Perasaan dari tadi harusnya ini udah habis Pak, tapi kok ini kayak nambah lagi. Si bapaknya itu ketawa. Kok itu perasaanmu Mas, yaitu malam itu panjang, katanya begitu. Udah dimakan lagi aja, yo saya udah ndak kuat Pak, sudah tak istirahat dulu di situ kan. Dan melanjutkan obrolan tadi masalah Pak, Bapak emang ngelihat begitu Pak? Iya saya ngelihat Pak. Emang pesugihannya itu pesugihan apa? Wah itu pesugihannya itu pesugihan ratu, katanya. Ratu apa Pak? Yus aku ndak ngerti. Ireng kabeh, hitam semuanya. Ada sosok perempuan itu yang suka ngikutin di belakang si bos itu, kata si bapak tadi. Oh begitu ya Pak ya. Nah Mas Roni pengen mengalihkan topik sebenarnya. Dia pun mulai membahas ke arah warung. Pak, ini warung kalau siang bukan dah sih Pak. Kok saya ini hari kedua bekerja di sini, tapi kok nggak pernah melihat warung ini Pak. Bukanya kalau malam Mas gitu. Oh bukanya kalau malam. Tapi seingat saya juga ini ndak ada bangunan seperti ini ya Pak ya. Sampean orang nggak lihat-lihat. Kalau siang ya memang nggak kelihatan Mas karena rungsep. Tapi kalau malam ada lampu begini ya kan, akhirnya jadi kelihatan. Oh iya masuk akal juga. Dan akhirnya si Mas Roni pun permisi karena udah selesai ya, dan dia itu harus istirahat soalnya besok itu mau kerja lagi. Kalau misal malam ini begadang sampai pagi, waduh repot. Akhirnya sudah makan dan Mas Roni juga udah mulai agak lumayan cukup ngantuk. Mas Roni pun ke dalam situ mau bayar. Bu, berapa Bu? Oh sekian Mas, kata si ibu tadi. Nah kata si bapak, Mas ndak usah bayar, ndak apa-apa. Loh Pak, bayar Pak, katanya. Ya Bu, ndak usah bayar, ndak apa-apa ya Bu ya. Oh iya Mas, ndak usah bayar, ndak apa-apa. Loh Bu, ndak bisa lah Bu, ini berapa Bu? Ini nih dikasih uang kan, cuman Mas Roni itu butuh kembalian gitu. Uangnya itu lebih. Mas bawa aja uangnya, ndak apa-apa. Ini Masnya kan pertama di sini, jadi ndak apa-apa tak kasih gratis, kata si ibu tadi. Oh begitu ya Bu, tapi saya ndak enak nih Bu. Udah ndak apa-apa Mas, bayarnya besok-besok aja, kata situ. Kalau misal malam lapar kesini aja, katanya kan. Akhirnya sudah. Mas Roni pun balik menuju ke
rumah tadi mau tidur sama teman-temannya di sana. Sesampainya di depan gerbang itu nengok ke arah belakang sana, ke arah warung. Warungnya itu masih ada, lampunya itu masih terang, tapi apa? Orang-orangnya itu udah nggak ada. Loh, kok sepi gitu ya? Pada kemana? Sembulah gitu ya. Akhirnya masuk ke dalam sana, tidurlah di sela-sela itu, sela-sela si Ahmad tadi. Nah, kata Mas Roni, tidur kali ini tuh nggak tahu apa yang terjadi. Aku kan tidur cuman sebentar ya, waktu itu mungkin udah sekitar jam 1, setengah 2 pagi. Tidur itu rasanya lama banget, mimpinya itu kemana-mana. Ada mimpi terbang, ada mimpi naik motor, ada mimpi macam-macam, bener-bener mimpi itu banyak banget. Sampai Mas Roni itu nggak bisa mengingat secara detail gitu ya, dari ratusan katanya. Ratusan adegan mimpi malam itu tuh nggak selesai-selesai. Dan akhirnya apa? Mas Roni pun bangun dan dia tuh ngerasa, aku itu tidur lama banget ya. Nah, pas bangun, Mas Roni itu dikerubutin sama beberapa orang. Dan beberapa orang itu ternyata udah nyoba bangunin Mas Roni, tapi kok lama banget. Dan waktu itu udah jam 8 pagi. Ron, bangun, dibangunin sama Mas Ahmad gitu ya. Itu pun gak bangun-bangun. Ini kenapa ya? Ini kenapa? Tunggu si bos aja, tunggu si bos. Ternyata jam 8 bangun. Ya teman-temannya itu pada senang. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Ron, kamu kenapa sih Ron? Kenapa? Kamu dibangunin susah banget. Aku juga nggak tahu. Tadi itu aku mimpi katanya begitu kan. Nah sudah. Yowis bangun. Akhirnya sudah bangun, kerja normal seperti biasa. Di tengah-tengah kerja tersebut ngobrol lah Mas Roni sama Mas Ahmad. Mat, warung depan pernah nyobain makan di situ nggak, Mat? Warung depan mana? Kata si Mas Ahmad. Itu yang di depan itu sebelah kanan. Yang mana? Kata si Mas Ahmad kan. Itu di depan sebelah kanan. Gak ada, kata si ini ya Mas Ahmad. Gak ada Ron, gak ada warung. Gak ada warung gimana? Orang semalam aku makan di situ. Wih, yang bener, kata si Mas Ahmad kan. Yang bener, beneran aku udah bohong katanya. Gimana ceritanya? Mas Ahmad pun keluar gitu kan ke sana. Ron, sini. Akhirnya diajak, digendong ke sana menuju ke arah itu, ke arah gerbang rumah tersebut ya. Di mana warungnya? Itu beneran gak ada apapun di situ. Mat, sumpah Mat, semalam itu ada warung di situ Mat. Apa warungnya udah dibongkar? Warung dibongkar, gerobak gitu, pakai gerobak. Enggak, itu warung, beneran warung-warung lama seperti itu. Waduh, Ron, kamu makan di situ, Ron? Iya, aku makan di situ. Waduh, gimana ya gitu ya, Ron? Gak ada warung, kamu lihat kan, Ron? Iya, gak ada warung. Akhirnya dikasih tahu teman-teman yang lain yang ada di situ, temannya Mas Ahmad. Ya, mereka bilang mereka itu udah berapa bulan kerja di sana. Ya memang gak ada warung sama sekali, apalagi malam hari, boro-boro. Nah ceritanya Mas Roni akhirnya langsung dihubung-hubungan dengan, wah kamu tuh masuk ke warung gaib Ron. Warung gaib? Iya mungkin, oh iya semalam aku kan makan ketupat, makan lontong itu. Tahu ndak? Lontongnya itu kayak pocong kata sih. Ditambah ceritanya Mas Roni, ditambah ceritanya Mas Ahmad, ya begitu makin jadilah cerita tersebut sampai satu hal. Tapi ceritanya cuman sama Mas Ahmad. Mat, aku semalam dibilangin sama bapak-bapak, katanya yang punya rumah ini tuh pesugihan. Kok ngomong gitu kata situ ya? Ya aku cuman diceritain sama si bapak-bapak yang di sana. Soalnya apa? Dia itu katanya melihat kalau si bapak-bapak itu datang ke sini itu di belakang itu ada yang ngikutin seorang perempuan, pakainya itu hitam semua dari atas sampai bawah, dan itu adalah sosok pesugihan katanya begitu. Masa sih? Iya. Dan Ron, berarti kamu dikasih tahu sama setan ya Ron ya? Iya ya, itu setan ya. Mas Roni juga baru nyadar. Iya ya Mat ya, setan ngasih tahu setan Mat. Berarti bener nggak Mat? Ya kemungkinan bener. Dan aku dengar katanya tuh begini-begini Mat, ini proyek ini udah pernah selesai. Bener itu kata si Mas Ahmad. Bener itu tuh bener banget. Dan akhirnya Mas Ahmad pun ngomong, Ron sebenarnya nih tak tambahin lagi, ada satu cerita yang mungkin anak-anak sini tahu atau enggak gitu ya. Setiap tahun itu ada yang kecelakaan di sini Ron.
Yang bener Mat. Iya bener, kecelakaan dan meninggal. Terus nanti apa? Proyeknya itu nggak diterusin. Terus nanti tahun depannya, oh jadi berhenti karena kecelakaan. Iya, setiap tahun. Kalau setiap tahunnya aku nggak tahu sih, cuman yang aku tahu itu tahun kemarin, kata si Mas Ahmad. Waduh, kok serem ya Mat ya gitu. Iya, serem Ron. Terus ngapain ngajak-ngajak aku kerja di sini Mat? Ya habisnya kamu kan lagi nggak ada kerjaan, kata si Mas Ahmad. Aku juga lumayan, bayarannya juga lumayan di sini, dan memang agak aneh sih si bos itu tuh ya ngebangun beginian dengan orang sebanyak ini, kata si teh. Tapi sudahlah, ndak apa-apa. Wis bismillah aja, kata si teh. Dan akhirnya sampai sore harinya tuh mereka pulang ya, pulang ke rumah menjelang maghrib itu keluar dari tempat tersebut ya. Mas Roni nengok ke arah tempat warung itu buka, itu pun ndak ada. Maksudnya warungnya itu nggak kebuka sama sekali, dan waktu itu bertepatan dengan hari Sabtu. Sabtu bayaran, paginya libur, malamnya malam Minggu. Si Mas Roni nyamperin Mas Ahmad, Mat, ikut yuk jalan-jalan. Kemana Ron? Nengokin warung yang itu. Ngapain Ron? Kata si Mas Ahmad ya. Ya nengokin yuk, beneran ada atau enggak. Cuman kan ini masih sore. Iya sih, nanti agak malaman gimana Mat? Ya wis enggak apa-apa, kata si Mas Ahmad. Ayo, aku juga penasaran. Akhirnya mereka pun keluar malam itu dari rumah itu sekitar setengah 12 malam menuju ke proyek tersebut. Dan beneran warung itu tuh ada tuh Mat. Warungnya ada Mat. Iya ya Ron ya, aku warungnya cepet banget bangunnya ya. Kalau siang nggak ada, kalau malam itu tiba-tiba muncul begini. Makanya itu tadi, aku juga bingung, kata Mas Roni. Makan situ Mat. Boleh, kata si Mas Ahmad gitu kan. Akhirnya makanlah di sana. Nah si bapak yang kemarin itu ada. Lah ini Mas yang kemarin bawa temannya. Iya Pak. Mas Ahmad pun nanya sama yang punya warung. Pak, ini warung ini kok adanya cuman malam ya Pak ya? Kalau pagi itu ndak ada, ditanya begitu. Ya kalau pagi kami tidur Mas. Pak enggak, maksudnya warungnya kok ndak ada. Oh ada Mas, cuman ya ketutup katanya. Keserungsep gitu, jadinya ndak kelihatan. Jawabannya itu kayak jawaban yang dipaksakan, dan Mas Ahmad itu tentu saja nggak percaya dengan jawaban itu. Dan akhirnya sudah, Mas Ahmad pun dibiarkan gitu, dan maksudnya udahlah gitu ya. Mereka pun coba di sana. Mas Ahmad itu ndak mau makan, cuma Mas Roni doang yang makan. Diperhatikan terus sama Mas Ahmad, ini warung setan bukan ya Ron ya, ini warung setan bukan ya. Dan halus gitu kan, udah sekitar 1 jam mereka pun pulang. Akhirnya udah Mat, kita pulang Mat, warungnya beneran ada Mat. Dan mereka itu udah mengantongi cerita bahwa memang bener yang dibahas itu masalah pesugihan si bos ini. Nah si orang tadi, si yang pedagang warung, yang ibu-ibu itu akhirnya ngomong, Mas, sampean hati-hati ya Mas ya kerja di situ. Soalnya biasanya setiap tahun itu bakal minta Mas gitu. Cuman konteks di sini minta itu udah paham. Minta tumbal katanya begitu kan. Maksudnya si ibu-ibu yang masih pakai baju merah. Dan ya sudah, akhirnya Mas Roni pun pulang, dibahas lagi sama Mas Ahmad. Mat, bener kan Mat? Iya Ron gitu. Terus gimana Mat? Ya udah, kita berhenti aja ya Ron ya dari situ. Oke Mat, oke Mat, oke aku nggak masalah, kata situ ya. Tapi kamu kan emang udahlah daripada nanti kenapa-kenapa. Dan warung itu sumpah aneh, kata si Mas Ahmad. Tapi sudah wis, dan bener aja. Waktu itu malam Minggu kan, mereka tuh pulang ke rumah, tidur dan yang lain-lain, kehidupan normal seperti biasa. Hari Senin itu masuk. Begitu masuk, si Mas Ahmad itu ternyata langsung resign. Mas Roni juga sama-sama keluar. Lu kenapa keluar? Oh enggak apa-apa bos gitu kan. Bosnya juga sepertinya enggak tahu ya. Enggak apa-apa bos, cuma pengen keluar aja gitu katanya. Capek. Akhirnya sudah kan, pulanglah mereka. Dan beberapa hari setelah itu, Mas Ahmad, Mas Roni itu mendapatkan kabar kalau ada satu kecelakaan di sana. Salah satu tukang itu jatuh dari atas, cuman alhamdulillahnya tukang tersebut itu nggak sampai meninggal gitu, selamat. Cuman ya itu tadi, begitu ada terjadi kecelakaan,
itu proyek langsung di stop. Dan ini mereka yang bekerja itu udah langsung di stop begitu aja, proyek itu tuh mangkrak. Cuman setelah itu tadi beberapa hari berlanjut, Mas Roni sama Mas Ahmad itu coba nengokin warung itu lagi. Warung itu nggak pernah ditemukan sampai sekarang. Itu aja satu cerita dari Mas Roni. Terima kasih banyak kawan-kawan atas waktu dan ini ya, waktu dan apa namanya, yes, pokoknya terima kasih apapun itu gitu ya, agak sedikit bingung. Terima kasih kawan-kawan yang udah kasih support, udah kasih dukungan apapun itu, terima kasih banyak. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Doa terbaik dari kamu untuk kawan-kawan, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, yang sudah mampir di channel yang Mbah Waru juga tak lupa, terima kasih banyak. Jaga kesehatan kawan-kawan. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.